Pada pertemuan kali ini kita akan membahas statistik tentang data tunggal. Nah, nanti ada data tunggal dan data kelas. Bedanya apa? Kalau data tunggal itu data yang ditulis dengan mendaftar satu persatu, dengan mendaftar satu persatu. Oke, langsung aja di data tunggal. Yang pertama kita bahas adalah rataan hitung. Di SMP sudah pernah rataan hitung, itu bahasa lainnya adalah rata-rata atau bisa disebut juga min itu dilambangkan dengan tanda X bar. Ini namanya rata-rata. Dan rumus rata-rata X bar adalah semua nilai dijumlahkan sebanyak datanya ada berapa dibagi dengan banyaknya data. Rumus mudahnya gini. Jadi semua nilai kita jumlah dibagi dengan banyaknya data. Atau kadang bisa ditulis juga X bar sama dengan sigma jumlah FIXI dibagi sigma FI atau N-nya. Bisa ditulis dengan rumus seperti ini. Kita beri contoh. Data nilai ulangan 5 siswa. Data nilai ulangan 5 siswa itu misalkan 7, 9, 8, 7, 8. 5 siswa. Tentukan rataan hitungnya. Tentukan rataan hitungnya atau minnya. Langsung saja kita langsung munculkan rumusnya. X bar adalah jumlah semua nilai, nggak perlu diurutkan untuk rata-rata, jadi semuanya tinggal dijumlah dibagi dengan banyaknya data. Nah, datanya ada 5. Jumlah dari semuanya adalah 39, kita bagi 5, hasilnya adalah 7,8. Rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan bisa dilambangkan oleh X bar gab gitu. X bar gabungan, rata-rata gabungan. Nah, kita rumuskan rumusnya. Kita munculkan rumusnya. Rumusnya adalah X bar gabungan itu merupakan N1 dikalikan X bar 1 ditambah atau dikurangi. Kenapa ada tambah atau kurang? Nanti ada penjelasannya. N2 kali X bar 2 dibagi N1 ditambah atau dikurangi N2. Nah, keterangannya apa? Keterangannya di sini yang jelas N1 banyak anggota atau data, banyaknya data pertama. Berarti kalau N2 banyaknya anggota 2 dan seterusnya. X bar rata-ratanya. Dan kenapa ditambah atau dikurangi? Ini keterangannya. Jika dia itu digabungkan, misalnya berapa data digabungkan, berarti nanti tandanya plus. Tapi kalau nanti dia dikurangi atau dihilangkan datanya, atau dikeluarkan, berarti tandanya minus. Contoh, misalkan data berat badan 8 anak itu 40 kg. Jika 2 anak dengan berat masing-masing 40
45 kg digabungkan atau menjadi satu. Tentukan rata-rata gabungannya. Tentukan rata-rata gabungannya. Kerjakan X bar gabungan sama dengan banyaknya anggota pertama, berarti 8 anak tadi, dengan rata-rata 40 ditambah karena digabungkan tidak dikurangkan 2 orang dengan rata-rata 45 kg dibagi banyaknya data 8 ditambah 2. Yuk, berarti di sini 320 ditambahkan dengan 90 dibagi 10. Sini adalah 410 dibagi 10. 41 kg. Jadi rata-rata dari ke-10 orang tadi adalah 41 kg. Selanjutnya yang kedua itu adalah modus. Modus. Apa itu modus? Modus adalah nilai yang sering muncul atau data terbanyak juga bisa. Data terbanyak, nilai yang paling banyak sendiri. Itu namanya modus. Jadi di sini kita beri contoh. Diketahui data nilai ulangan Andi. Nah, nanti ditandai Andi misalkan 6, 5, 7, 8, 8, 7, 9, 6, 8. Tentukan modusnya. Jadi kita lihat nilai yang sering muncul atau data yang paling banyak. Kita lihat di sini 8-nya ada 1, 2, 3. Dan yang lebih banyak dari 8 tidak ada, maka modus dari nilai ulangan Andi adalah 8. Jika ada nilai yang sama, banyaknya sama, berarti modusnya ada 2. Misalkan 7-nya nanti ada 3, berarti modusnya 7 dan 8. Data modus, data yang disajikan dalam bentuk tabel. Contoh diberikan, contoh kedua ini diberikan data berat badan dari 30 anak. Misalkan di sini datanya ada berat, ada frekuensi, dan beratnya dari 40 kilo, 41, 42, 43, 44, 45, dan ada jumlahnya, dengan jumlahnya ada 30 anak. 5, 3, 6, 8, 2. Nah, dari data ini tentukan modusnya. Nah, maka modus dari data di samping adalah frekuensi yang paling banyak. Kita lihat di sini frekuensi yang paling banyak adalah 8. Jadi modusnya bukan 8 karena ini banyaknya data. Lah nilainya ini merupakan modusnya, yaitu 41 kg. Nah, selanjutnya adalah median. Median itu nilai tengah. Dari bahasanya jelas, berarti kita ambil tengah-tengah dari datanya. Di sini yang penting adalah data wajib diurutkan dari yang terkecil. Nah, jadi kita urutkan dari yang terkecil, nanti kita ambil tengah-tengahnya. Untuk menentukan letak, itu yang pertama, itu sebenarnya kalau dirumuskan, jika data ganjil atau jumlahnya ganjil, maka nilai dari mediannya adalah data yang ganjil tadi, letaknya kita bagi, ditambah 1 kita bagi dengan 2. Ini adalah nilai mediannya. Berarti kita urutkan dulu, kita cari letaknya dengan cara
data tadi ditambah 1 dibagi 2. Ini untuk menentukan letak datanya, letak data median. Yang kedua, jika data genap atau banyaknya data genap, rumusnya gimana? Maka mediannya adalah xn dibagi 2 untuk letaknya, dan data setelahnya, berarti setelah n dibagi 2 tersebut. Nah, nanti kita bisa cek di contoh soalnya. Contoh untuk menentukan median. Yang pertama, diketahui sebuah data, tadi datanya acak dulu, ada 3, 5, 4, 3, 6, 7, 5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Datanya ganjil. Maka mediannya adalah, kita urutkan dari data yang terkecil dulu. Nah, jadi kita urutkan dulu dari data yang terkecil, yaitu 3, 3, 4, 5, 5, 6, dan 7. Yang terpenting adalah kalian harus mengecek dulu soal pertama itu jumlah sukunya berapa atau jumlah datanya ada berapa. Berarti kalau di sini 7, kalian harus juga menghitung setelah diurutkan. Datanya juga 7. Kalau sudah sesuai baru kita tentukan. Banyakan kesalahan siswa nanti dia tidak mensinkronkan antara soal dan yang sudah diurutkan. Itu kita lihat tadi rumusnya adalah median merupakan letaknya tadi. Letaknya tadi karena ganjil, datanya 7 ditambah 1 dibagi 2. Berarti data keempat, bukan mediannya 4 tapi urutan keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini letak mediannya. Tadi mediannya adalah 5. Contoh kedua, kita cari mediannya yang datanya genap. Misalkan diketahui datanya 6, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini sudah diurutkan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Datanya genap 6. Yang pertama kita cari letaknya dulu. Di sini sudah diurutkan. Maka kalau soalnya nanti belum urut, diurutkan seperti contoh soal nomor 1 tadi. Untuk letak median datanya genap itu tinggal datanya tersebut, berarti 6 dibagi 2, jadi ada 3, dan data setelahnya, setelah 3 adalah data keempat. Maka kalian mencari nilai atau data ketiga dan keempat. Nah, kita hitung 1, 2, 3, ini data ketiganya, ini data keempatnya, berarti tengah-tengah antara ini. Berarti mediannya adalah tengah-tengah antara 7 dan 8, tinggal 7 ditambah 8 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 7,5. Itu median.